Iya, tetapi anak Allah itu kan Yesus. Nggak ada di sini ayatnya bilang Yesus. Oh ya, kalau modal begitu ya nggak usah, Pak. Oke, kalau memang begitu di dalam apa tadi Roma 12:1 Allah di sana, adakah ditulis Allah di sana hanya Bapa? Kalau gitu saya tagih. Antaraan anaknya yang mengaku anak Allah, anak Allah itu hanya Yesus. Ibrani 1, baca semua. Ibrani 1 ayat 8 yang saya bawa tadi, perikopnya adalah Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Jadi kalau main skripturaan, ya kamu nggak bisa diunggulkan. Nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kan ya kita harus berdasarkan firman. Ya nggak bisa kita ngambil kesimpulan. Nah, itu juga firman. Ibrani itu firman. Tapi di situ tidak ada kata Yesusnya. Iya, tetapi anak Allah itu kan Yesus. Nggak ada di sini ayatnya bilang Yesus. Oh ya, kalau modal begitu ya nggak usah, Pak. Oke, kalau memang begitu di dalam apa tadi Roma 12:1 Allah di sana, adakah ditulis Allah di sana hanya Bapa? Kalau gitu saya tagih. Di mana di dalam kalau kamu bilang di situ nggak ada nama Yesus. Sekarang saya minta dalam Roma 12 ayat 1 itu, di mana Allah di sana hanya kepada Bapa. Saya minta di ayat itu yang mengatakan Allah di situ hanya kepada Bapa. Kamu kita berdasarkan ayat begitu aja ya. Kan tadi si kamu tidur saja. Jadi dia itu pakai standar berpikir yang dia sendiri nggak sanggup untuk menyelesaikannya. Jangan malu, Pak, ya. Jangan kamu loncat lagi ke sini. Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Ya. Bapak yang tadi itu, siapa itu namanya Kak Van tuh ya. Kak Elia kan sudah menjelaskan bulat. Namun Bapak kan bukan Kristen, jadi ya pasti nggak akan nyampai. Lalu kalau Bapak mengacu ke satu ayat, makanya jangan melom Kristen ya pasti nggak nyampai. Jangan menafsirkan. Kalau menafsirkan nanti membuat utangnya jadi banyak. Karena Bapak bukan Kristen, pasti nanti nggak nyampai itu. Rendah hati saja. Silakan Elia. Iya. Jadi di bawah bilang pada nge-like. Bener nggak sih nge-like ini? Jadi jangan kamu pakai cara berpikir orang Arab untuk menilai Alkitab. Gak bisa, Pak. Gitu loh. Skripturaan sih kamu. Jadi gitulah. Sola skripturanya Luther tuh nggak begitu, Pak. Dia sehat, konservatif. Nggak seperti skripturanya agamamu. Ngawur. Ya, silakan Sherlia. Halo. Halo. Silakan Dims Dola. Mau tanya apa, Pak? Oke, shalom. Ya, shalom, silakan. Kenalin, aku Andi. Oke, mau nanya, Bang, mohon izin. Ya. Bukan konteksnya sih, bukan dari Alkitab. Ini maksudnya mau
sharing aja atas diri sendiri gitu. Ya, di sini ada pastor. Ya, silakan. Mau apa? Iya. Apakah perlu kita untuk pengakuan dosa? Apakah sangat penting? Silakan pastor. Apakah penting pengakuan dosa? Ya, shalom Kak Dims ya, Tuhan Yesus sayang Kak Dims. Pengakuan dosa tentu penting, tapi tidak diartikan sebagai harus di depan seseorang. Pengakuan dosa tentu adalah kita di hadapan Elohim kita, di hadapan Allah kita. Nah, Daniel karena itu terkenal doanya penuh dengan kuasa, bahkan dia disebut menjadi pahlawan, karena dia selalu mendahului dengan apa? Dengan mengaku dosanya terlebih dahulu di hadapan Elohim kita. Jadi kalau pertanyaannya sekedar penting atau tidak, tentu penting, tetapi tidak diartikan harus di depan seseorang. Catat di Daniel 9 ayat 20 dan 23. Bahwa Daniel mengaku dosa, lalu dia berdoa, maka dijawab. Karena itu untuk agar dijawab, maka perlu mengaku dosa di hadapan Elohim kita. Demikian, Kak Dim. Ya, coba kamu ada Alkitab nggak di situ, Dims? Pentingnya pengakuan dosa itu kamu harus tahu. Kamu ada Alkitab nggak di situ? Halo? Halo? Tap-tap layar ya sampai 1 juta. Ya, halo. Ya, kamu ada Alkitab nggak di situ? Ya, ini ada Bang, ku pegang Bang. Coba buka 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 Ayat 9. Ya, sebentar. Biar kamu tahu pentingnya pengakuan dosa itu apa sebenarnya. Tadi pastor udah bawa kisah. Iya. Sebentar Bang, ku ambil dulu kacamata. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 9. Gimana bunyinya? Udah? Oke. 1 Yohanes 1 Ayat 9. ayat 9. Ya. Demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, Jika kita mengaku dosa kita, oke, lalu maka ia adalah setia dan adil, Ia adalah setia dan adil, lalu sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita mengampuni segala dosa kita, lalu dan menyucikan kita dari segala kejahatan. kita. Jadi pentingnya pengakuan dosa itu adalah untuk memperoleh pengampunan dan penyucian atas dosa kita. Jadi kalau kamu tanya, penting gak sih Kak Elia pengakuan dosa? Penting. Karena melalui pengakuan dosa, kamu merendahkan dirimu agar kamu memperoleh pengampunan dan juga penyucian dosa dari Tuhan Yesus. Dan yang paling penting begini, pengakuan dosa itu menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus yang keluar dari Bapa, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ketika Roh Penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Artinya, ketika kita menyadari dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita adalah orang-orang yang dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak mau mengakui dosanya adalah orang-orang yang selalu mendukakan Roh Kudus. Jadi pengakuan dosa itu penting selain untuk memperoleh pengampunan dan penyucian melalui Tuhan Yesus, tapi itu juga menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang termeterai oleh Roh Kudus. Rohnya yang kudus. Oke. Oke? Siap Bang. Oke. Terima kasih Bang. Oke, Tuhan Terima berkati. kasih Pastor. Yesus sayang Kak Dim. Ya, shalom. Salam. Silakan PPPM. Halo? PP? PPPP nggak ada ya? Kok nggak ada PPP? Hai. Aduh, kok nggak ada PPP? Turun dia. Kok turun PPP? Tadi ada Bang PC lah di atas.
Udah kemana dia? Udah nggak ada. Silakan Lope. Halo Lope. Lope. Lope ini siapa lah Lope ini? Lope. Halo Kak. Ya mau tanya apa Lope? Ini Kak mau tanya, anak yang disembeli itu oleh Abraham itu Ishak atau Ismail Kak? Oh, Ishak dong. Bukan Ismail. Pengen tahu ayat yang bikin nguatin argumennya dong Kak. Soalnya aku lagi nyusun ini skripsi tentang, aku rencananya mau susun skripsi itu kajian dialogis antara kitab Kejadian yang pengorbanan Abraham ini mengorbankan Ishak, dan di kitabnya orang Muslim di surat As-Saffat itu kalau tidak salah. Bentar ya. Kejadian 22 kayaknya. Ayat 2. Kalau dengar argumennya orang Muslim tuh bilang kayak gini Kak. Kata mereka, anak yang tunggal kan di situ dikatakan. Jadi Nggak usah dengerin itu cuma asumsi. Ini dengar Asumsi. lebih jelas. Oke. Mereka tuh nggak tahu datang dari mana itu. Nggak jelas. Ya, nah Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Anak satu-satunya dijelaskan siapa itu, yaitu Ishak, kemana, ke Moria, untuk ngapain dikorbankan. Jelas, singkat, padat. Mau Islam bilang itu enggak peduli. Kenapa? Kitab mereka itu datang 2100 tahun setelah Musa menulis ini. Musa menulis Pentateuch itu 1500 tahun sebelum Yesus. Lalu tiba-tiba 2100 tahun setelahnya, di abad ke-7, ada yang mengatakan itu Ismail. Tanpa data, tanpa teks yang lebih lama dari Alkitab. Asumsi saja, padahal ini sudah jelas dan gamblang mengatakan, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Apakah ada disebut nama Ismail di sini? Makanya dari ayat ini orang Israel sampai sekarang mereka punya budaya namanya Akedat Ishak, yang artinya pengikatan Ishak untuk dikorbankan. Gak ada Akedat Ismail tuh, gak ada itu. Akedat Ishak yang ada, pengikatan Ishak untuk dikorbankan. Karena ayat ini mengatakan Ishak, namanya jelas. Jadi kalau mereka bilang, oh no, yang satu-satunya itu bla 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 bla, nggak penting. Alkitab sudah memberitahu siapa namanya dan siapa statusnya. Dan yang paling penting, Alkitab 2100 tahun lebih tua daripada kitab mereka. Jadi dari hal apapun mereka tetap kalah. Argumentasi mereka nggak bisa didukung dengan apapun. Dari segi usia naskah, mereka jauh terbelakang. Dari penulisan identitas dengan jelas, Alkitab lebih gamblang. Mereka cuma tafsir saja. Dan mereka pun bingung. Di antara mereka pun kebingungan tuh siapa yang dikorbankannya. Tidak konsili. Mereka itu. Ada yang berpendapat itu Ishak, ada golongan yang berpendapat itu Ismail. Jadi nggak jelas. Kalau kita Kristen Yahudi satu suara, Ishak sebagai anak tunggal. Karena anak tunggal, anak satu-satunya itu tidak diperhitungkan dari budak. Yang diperhitungkan itu dari istri sahnya. Oke Kak, makasih penjelasannya Kak. Ya.